Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Prasadima dari kelas 3B TNI. Saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini judul kami adalah bug converter. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari alat ini. Perangkat elektronik modern memerlukan satu daya dengan tegangan yang beragam sesuai kebutuhan, sekaligus efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan. Buck converter merupakan salah satu solusi utama dalam sistem elektronika daya dirancang untuk menurunkan tegangan input menjadi lebih rendah dengan efisien tinggi dan stabilitas yang baik. Dengan memanfaatkan prinsip pensaklaran cepat melalui MOSFET, dioda, induktor, dan kapasitor, serta dikendalikan oleh BWM. Buck converter mampu menghasilkan keluaran tegangan yang stabil sesuai kebutuhan. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat rangkaian model buck converter yang efisien untuk menurunkan tegangan sesuai kebutuhan beban. Yang kedua, komponen apa saja yang digunakan untuk membuat modul buck converter tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan bahwa modul buck converter dapat bekerja sesuai dengan prinsip yang ada. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Sanima. Perkenalkan, nama saya Dian Agusti dengan NRP 3311-23-010-27. Di sini saya akan menjelaskan tujuan serta manfaat pada buck converter. Untuk tujuan di sini, yang pertama, dapat merancang dan mengimplementasikan modul buck converter sebagai salah satu aplikasi praktis dari elektronika daya. Yang kedua, di sini dapat memahami prinsip kerja buck converter, termasuk proses pengaturan tegangan output yang lebih rendah dari tegangan inputnya. Yang ketiga, di sini dapat mengukur dan menganalisis parameter kinerja dari buck converter seperti efisiensi, tegangan output, arus, dan riak tegangan. Dan yang kedua, di sini ada manfaat. Nah, untuk manfaatnya sendiri di sini juga ada tiga. Yang pertama, dapat merancang manfaat kita dalam bentuk buck converter ini, yaitu dapat merancang dan mengimplementasikan modul buck converter sebagai salah satu aplikasi praktis dari elektronika daya. Yang kedua, dapat memahami prinsip kerja buck converter termasuk proses pengaturan tegangan output yang lebih rendah dari tegangan input. Yang terakhir, di sini manfaatnya itu dapat mengukur dan menganalisis parameter kinerja buck converter. Lanjut. Oke, di sini ada dasar teori. Untuk dasar teorinya, di sini buck converter adalah jenis converter DC to DC yang dirancang untuk menurunkan tegangan input menjadi lebih rendah secara efisien. Alat ini bekerja dengan prinsip pensaklaran cepat, menggunakan MOSFET sebagai saklar, dioda untuk menjaga arus selama saklar mati, induktor untuk menyimpan energi, dan kapasitor untuk mengatakan tegangan keluaran. Tegangan keluaran diatur melalui PWM atau pulse width modulation dengan rasio duty cycle yang menentukan besar tegangan keluar. Oke, sekian untuk penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Maulidi. Baik, terima kasih Mbak Nana. Perkenalkan, nama saya Aidil. Jadi saya menerapkan penjelasan kali ini yaitu tentang program perancangan sistem. Yang dimana program perancangan sistem ini adalah suatu proses dari kami membuat rangkai riset dari sebuah rangkaian yang bernama buck converter. Yaitu yang pertama kita memulainya, dan yang kedua kita melakukan studi literatur, perhitungan, dan simulasi. Dan terus kita juga apakah hasil simulasi itu sesuai. Hasil sesuai dalam artian outputnya apakah sesuai, turun atau tidaknya, dan sinyalnya sesuai atau tidaknya. Nah, kalau sesuai, maka kita akan lanjut ke proses pendesainan kesekian. Kalau tidak sesuai, maka kita akan mencari studi literatur lagi, memperhitungkan dan simulasikan lagi, gitu, sampai ke apakah sesuai lagi. Nah, kalau kita sampai ke ini sesuai, maka kita akan melakukan desain PCB dan mencetak PCB, dan kita akan melakukan quality control yang meliputi diantaranya pengecekan rangkaian PCB, pengecekan arus dan tegangan maksimum pada komponen, dan juga pengecekan dari semua komponen kita ini berfungsi atau tidak. Dan kalau semuanya tidak berfungsi dengan baik, maka kita akan menemui apakah rangkaian kita ada yang belum dijangkau atau tidak. Maka kita akan ke no, berarti kita bisa ulang agar desain kita bisa sesuai. Ada yang komponen yang belum dijangkau, background lah, atau yang putus lah rangkaiannya, maka kita akan bisa ulang sehingga sesuai. Dan untuk apalagi control ulang dan sesuai dan berhasil, baru kita
produksi dalam artian alat kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya rancangan bak konverter. Blok diagram alat kami itu menggunakan energi listrik dari PLN, yaitu bernilai 20 volt atau 30 volt AC. Dan di sini listrik PLN kami inputkan ke konverter power supply AC ke DC yang bernilai 12 volt dan masuk ke konverter dan dikonversikan. Yang sudah kami lakukan yaitu dari inputan di sini itu terbaca 11,6 dan dikonversikan menjadi 10 volt atau 10, berapa gitu. Dan di sini adalah depannya kita bisa menggunakan lampu ataupun menggunakan media motor DC dan sebagainya. Lanjut. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya kita lanjut ke Rosi, Mas Rosi, kesehatan. Baik, untuk penjelasan parameter perhitungan bak konverter ini akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Rosi dan RK 30 parameter perhitungan bak konverter. Di sini ada perhitungan dari parameter bak konverter yang disesuai dengan kebutuhan spesifikasi dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai dari komponen-komponen yang digunakan. Untuk perhitungannya kita menggunakan cycle atau D sama dengan V out per VE sama dengan 10,4 per 11,6 sama dengan 0,896 atau 89,6%. Dan juga selanjutnya yaitu induktor seperti ini juga. Terus kapasitor ini juga ada punya. Untuk komponen yang dibutuhkan yaitu ada UFR IFF Z44N. Terus juga ada IC NE55 atau 555, ada resistor 10K, 1K dan 1000 ohm, 100 ohm. Dioda 10 ampere, 10 dioda juga diodanya UV 5408 dan juga ada potensium 1N 4007 dan juga ada potensiometer 10K. Di sini selanjutnya kita akan simulasi pada Proteus. Ini adalah gambar rangkaian dan kita simulasikan data Proteus. Ini inputnya dan ini adalah keluaran outputnya. Dan selanjutnya yaitu desain PCB. Desain untuk desain skematiknya. Terus ini desain boardnya. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan alat dan uji cobanya. Next, Pak. Nah, ini hasil cetak PCB plus pemasangan komponen pada PCB. Nah, di sini ini tampak atas, di sini tampak bawahnya, guys. Hasil uji coba bak konverter. Dari tegangan pada power supply itu di sini ada 11,7. Terus yang di tegangan pada bak konverter saat input itu 11,6 volt. Terus tegangan pada bak konverter saat output itu 10,44 volt. Ini dokumentasi kami. Untuk selanjutnya kami akan mendemokan alat kami. Untuk videonya ke next video. Ini kita akan mendemokan alat yang kita butuhkan itu yaitu rangkaian dari inverter. Terus di sini juga ada AVO untuk mengecek arusnya dan di sini juga ada power supply yang sudah mengeluarkan arus sama tegangan. Untuk demo alat ini langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Maulidi. Selanjutnya kita hidupkan power supply. Kita cek dulu ketegangan ini apakah sudah aman, safety. Nah, di sini kita menggunakan multimeter digital, menggunakan obeng minus dan power supply. Di sini ada dua konverter, ada P-in, ada pin C-in, ada pin P-out. Kita atur power supply ke
tombol output ini mencatur ke nilai 11,6 volt. 11,6 volt. Dan kita lihat VI-nya, VI dari buck converternya itu. Kita cek nilainya adalah 11,6 volt, sama seperti power supply. Dan untuk Vout-nya kita adalah 11,0 volt. Nah, sebelum kita lanjut, di sini buck converter kami ada beberapa komponen, yaitu yang pertama potensio 10K, IC-NL55 sebagai pengatur PWM, dan outputnya mengatur dari cycle si MOSFET-nya. Dan di sini ada kapasitor elko, dan ada dioda juga. Di sini ada resistor, dan di sini ada kapasitor keramik. Oke, kita lihat outputnya, kita turunkan yang awal. Dia nilainya 10, turun 10,9 volt. Dan kita Kami akan uji coba alat. Di sini untuk uji coba alat ada saya, Triana Agustin, dan Ahmad Maulidi Likam. Dan berikut untuk uji coba alatnya. Saya, Aidil, akan menjelaskan tentang proses terjadinya PWM pada IC-NL55. Nah, di sini ada gelombang yang dimana kita menyambungkan suatu outputan dari IC-NL55 yang dia bisa menghasilkan sinyal PWM. Sinyal PWM ini seperti ini, dia ada di nilai 0 dan juga 1. Nah, ketika kita atur potensionya, dia akan melebar di nilai 0-nya dan akan juga mengecil di nilai 0-nya, dan di nilai 1-nya juga melebar. Jadi tergantung seberapa besar hambatan pada resistor potensio yang dimasukkan ke pin trigger si NL55. Nah, sinyal PWM ini nantinya akan berfungsi untuk melakukan switching pada MOSFET ERF Z44N. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Mbak Nana. Silakan Mbak Nana. Oke, di sini saya akan menjelaskan MOSFET ERF Z445. Untuk cara kerja MOSFET sendiri di sini itu tergantung dari hasil PWM tadi ya. Nah, sinyal PWM-nya, semisal sinyal PWM-nya itu lebih banyak di 0 atau di bawah, nah maka switching pada MOSFET akan off. Sedangkan apabila PWM nilai satunya lebih lebar, maka MOSFET akan sama dengan on atau NC. Lebih banyak NC-nya. Begitu. Jadi untuk penjelasan uji coba alat kali ini selesai, dan terima kasih.